Berada 75 km sebelah perbatasan Afghanistan, tepatnya di distrik pedesaan Doreh, Kabupaten Sarbiseh, Provinsi Khorasan Selatan, Iran, terdapat sebuah desa kuno yang berusia lebih dari 1.500 tahun yang dijuluki Desa Kurcaci yang bernama Desa Makunik, dan desa ini masih menjadi pemukiman sampai saat ini. Pada sensus penduduk tahun 2006, ada 125 keluarga dengan populasi sekitar 600 orang yang tinggal di sana. Desa ini menjadi salah satu destinasi wisata Iran dan termasuk salah satu dari 7 desa dengan arsitektur yang menakjubkan. Konon, desa-desa tersebut didirikan oleh warga desa Makunik yang keluar dan mendirikan kelompok baru hingga menjadi satu desa sendiri. Ada cerita menarik dari masa lalu Makunik yang disebut sebagai Desa Kurcaci. Desa ini dibangun di antara pegunungan dan dihuni oleh orang-orang yang bertubuh kerdil yang hidup sejak berabad-abad lalu. Karena akses yang terbatas, Makunik menjadi desa terpencil saat itu. Ada sekitar 200 rumah di desa ini, tapi 70–80 bangunannya hanya memiliki tinggi sekitar 1,5–2 meter saja. Bangunan rumah terbuat dari tanah liat dan batako. Dilansir dari Ancient Origins, arsitektur domestik di desa ini didominasi rumah-rumah sangat rendah dengan pintu-pintu sempit, sehingga apabila ingin masuk rumah kalian harus membungkukkan badan. Tak ada jendela, yang ada pintu kayu kecil dan serambi. Pintu terletak di sisi selatan rumah agar banyak cahaya masuk ke dalamnya. Tiap rumah rata-rata memiliki luas 10–14 meter persegi. Di dalamnya terdapat kandik, tempat menyimpan terigu dan gandum, karsyak, kompor tanah liat untuk memasak, dan ruang tidur. Desa ini menjadi lokasi penelitian arkeologi yang bernilai penting. Tak hanya rumah, setiap makam menyimpan bukti keberadaan orang-orang bertubuh kecil, termasuk mumi yang ditemukan. Namun ada beberapa faktor yang disebutkan dapat menjadi alasan penduduk desa Makunik bertubuh kerdil. Seperti perkawinan antara kerabat dekat, gizi buruk dan air minum yang terkontaminasi merkuri. Semua itu telah membuat penduduk Makunik setengah meter lebih rendah dari orang-orang dengan ketinggian rata-rata pada saat itu. Belum lagi budidaya ternak yang sangat langka karena area desa yang kering dan sepi. Selain menjadi desa liliput, ada kebiasaan umum yang justru dilarang sampai 50 tahun lalu. Warganya tidak minum teh, makan daging dan menonton TV. Kebiasaan minum teh dianggap sebagai salah satu indikasi dari seorang pecandu. Mereka percaya bahwa orang yang ketagihan opium akan punya kebiasaan minum teh. Sedangkan TV dan daging dianggap sebagai kebiasaan iblis. Ini mengapa penduduk Makunik pada zaman dulu menggantungkan hidup dari pertanian dan roti. Selama berabad-abad, penduduk Makunik hampir sepenuhnya terisolasi dari peradaban modern. Hingga pada pertengahan abad ke-20, desa ini mulai tersentuh pembangunan jalan dan akses kendaraan yang memudahkan penduduk untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Bahkan desa ini mulai disentuh oleh teknologi. Hal ini pun membuat malnutrisi di desa ini secara perlahan mulai berkurang. Sebab, para penduduk bisa mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan seperti orang kebanyakan. Untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari, para pemuda di desa ini memilih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, sedangkan para wanita memilih tinggal di desa untuk menenun, dan para lansia harus bergantung dengan pemerintah. Hingga saat ini, anak-anak tumbuh lebih sehat dan lebih tinggi daripada orang tua mereka, dan ketika kualitas perawatan medis meningkat, kekerdilan di antara penduduk juga mulai menurun. Warga desanya mulai diberi nutrisi dan suplemen yang baik, sehingga sekarang mereka tak lagi kerdil.